Apa yang terlintas dalam pikiran ibu-ibu atau perasaan ibu-ibu tentang menstruasi? Apa yang dirasakan? Keluhan saya kalau saat menstruasi yaitu kadang sakit perut, pinggang, bawaannya emosi, nggak nyaman gitu. Jumpa lagi dengan Ita di podcast Baswara Bakti Puswara. Di podcast Baswara kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang dihadapi di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Saya Ita. Dalam episode kali ini kami mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama Biyung Indonesia. Teman-teman podcast Baswara dimanapun Anda berada, bersama dengan kita, di tengah-tengah kita tengah hadir Kak Awestiani Agustin. Beliau adalah pendiri dan direktur dari Biyung Indonesia. Selamat datang, selamat bergabung Kak Ani di podcast Baswara. Mungkin bisa menyapa dulu teman-teman podcast Baswara yang sedang mendengarkan dan menonton melalui YouTube Yayasan Bakti. Selamat siang semuanya, salam kenal. Saya Ani dari Biyung Indonesia. Senang sekali, terima kasih kami sudah diundang dalam acara podcast dari Yayasan Bakti dan acara podcast Bakti Puswara ya. Semoga hari ini kita bisa ngobrol banyak soal tadi isu yang selama ini mungkin dianggap tabu atau jarang dibicarakan. Jadi saya harap kita bisa sama-sama obrolin ini dan disebarluaskan dan semakin banyak perempuan yang bisa keluar dari situasi kesulitan ya untuk mencapai kesejahteraannya, salah satunya dengan memenuhi hak hidup sehat. Kak, menarik juga saya membaca di beberapa media sosial yang dikeluarkan oleh Biyung Indonesia. Salah satu programnya itu juga adalah menyasar di beberapa tempat di Papua. Seperti yang kita ketahui bahwa mungkin di Papua memiliki kondisi dan konteks yang lebih unik ya dibanding dengan beberapa tempat di Indonesia. Nah mungkin Kak Ani bisa ceritakan pengalamannya melakukan program bersama dengan teman-teman komunitas di sana, dan mungkin bisa ceritakan tantangan-tantangannya Kak di Papua sendiri, apakah lebih spesifik atau bagaimana? Ya, tantangan pertama memang waktu kami diajak yang pertama kali menginisiasi kegiatan ini di Papua adalah sahabat baik saya, sahabat SMP. Dan tantangan pertama adalah kami berdua itu bukan dari lembaga sosial yang punya besar. Jadi kami berpikir ide ini harus dikerjakan di Papua, tapi bagaimana caranya? 2019 oke, kita bikin proposal bersama, kita dalam kita targetkan dalam setahun itu kita berbagai cara untuk bisa mencapai itu di komunitas
Papua ya, karena juga pengaruh gereja untuk kebutuhan perempuan gitu kan. Keluarga dan perempuan itu banyak edukasi dari gereja ya. Jadi pemakaian pembalut kain itu sebenarnya sangat umum di sana gitu. Hanya ketika perkembangan zaman, kemudian pembangunan yang kemudian memudahkan pembalut sekali pakai masuk sampai ke desa-desa. Kami sampai pegunungan Arfak ya, yang 6 jam dari kota Manokwari. Itu sampai sana pembalut juga harganya masih sama, 10.000 satu bungkus ya. Kita heran banget. Itu mereka bilang ini Mas Jawa bawa pakai motor ya, gitu. Terus, tapi kami lihat ternyata di sana pembalut itu tanggal produksinya tahun kapan. Itu yang membuat kenapa pembalut sekali pakai masih sama harganya dengan di kota, di pedalamannya. Nah disitulah akhirnya awal mula kenapa banyak perempuan mengalami gangguan di wilayah pedesaan pedalaman, karena ketidaktahuan. Ternyata pembalut yang sampai sana itu yang sudah berapa belas tahun sampai ke sana dari pabriknya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya yang tadinya kita tidak mau bicara sampah, mereka sendiri yang bicara. Mereka bilang, iya kami selama ini susah buangnya. Ya selama ini hanya dibakar atau ditanam saja di tanah. Padahal itu bukan cara membuang pembalut sekali pakai yang benar kan. Dan memang sejauh ini tidak ada yang benar membuang pembalut sekali pakai karena belum ada pengolahan yang tepat yang diterapkan oleh negara begitu. Jadi di situ kami melihat memang kenapa teman-teman ini mengundang kami untuk melakukan program edukasi, karena memang mereka melihat perempuan Papua sudah saatnya untuk belajar yang selama ini kesulitan edukasi ya. Edukasi secara umum saja mereka kesulitan, apalagi untuk bicara kebutuhan perempuan. Dan kami juga mendapat pengalaman yang unik di Sorong Selatan ya. Itu di beberapa tempat yang lain banyak partisipan laki-laki ikut serta. Nah yang di Sorong Selatan ini mereka tidak mau ada laki-laki yang hadir di ruangan workshop kami. Terus semua bilang laki-laki harus keluar, ini barang kita gitu, ini punya kita, jadi hanya kita yang boleh bicara. Nah terus waktu itu kami tanya kenapa gitu, tidak pokoknya mereka harus keluar. Nah setelah acara baru kami tahu dari panitia bahwa selama ini di kampung itu di suku mereka hanya laki-laki yang boleh bikin acara, atau selama ini acara itu hanya untuk laki-laki, bicara soal tata ruang kesukuan, tentang lingkungan adat, itu semua hanya laki-laki yang berkegiatan gitu untuk mengatur sistem sosial dan masyarakatnya. Perempuan tidak pernah dibuatkan acara ya, karena juga tidak ada kebiasaan misalnya arisan kumpul itu tidak ada. Jadi mereka hanya hadir untuk acara gereja, mereka yang mengurus, tapi mereka tidak pernah terlibat di dalamnya begitu. Nah begitu ini ada acara buat mereka, khusus buat mereka merasa bahwa ini ruang kami, ruang kita perempuan gitu. Jadi disitulah kami melihat bahwa kebutuhan ini sudah dilihat betul oleh teman-teman komunitas di Papua bahwa perempuan Papua juga butuh. Kemudian itu juga kami sudah 3 kali ke sana ya, dan itu semua dengan penggalangan dana mandiri oleh teman-teman di sana. Dan kami melihat tantangan yang besar adalah itu tadi, bahwa mereka mempunyai kesulitan yang sangat kompleks karena ada juga konflik politik ya di sana, sehingga itu membuat mereka juga akhirnya semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan menstruasi sehatnya mereka. Jadi itu kenapa kami juga akhirnya menjadi program utama juga kami untuk selalu bisa mengadakan edukasi di Papua gitu. Pembalut ini penting buat kami, untuk kami menggunakan sebagai atau
menstruasi begitu baru kami menggunakan pembaru ini. Jadi saya berterima kasih atas sama teman-teman yang melatih kami dengan menjahit pembalut. Karena pembalut kain ini habis pakai dicuci, simpan baik-baik untuk datang itu lagi pakai kembali, tidak kembali lagi. Karena saya sangat bangga sekali karena hari ini ibu-ibu datang untuk ajarkan orang yang ini, ibu-ibu yang dipegang. Karena kami pakai pembalut yang itu supaya tidak jadi sampah. Pembalut yang di toko-toko itu membuat sampah. Kalau kain kan bisa dicuci lagi terus bisa dipakai. Kak Hani berbicara mengenai tantangan selain di Papua yang spesifik tantangannya mungkin secara keseluruhan selama menjalankan program edukasi menstruasi yang sehat ini, apa saja sebenarnya tantangan yang umum dihadapi oleh teman-teman Biyung dan bagaimana Biyung menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Ya, jadi untuk mengadakan workshop, untuk mengadakan edukasi, bahkan untuk pengadaan pembalut kain gratis, itu kan butuh biaya ya. Nah, pembiayaan ini tidak boleh dari komunitas, tidak boleh dari individu yang mengikuti, sehingga kita harus mencari pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk membiayai ini. Gitu. Siapa? Ya misalnya lembaga yang memang selama ini berkecimpung di persoalan sosial atau instansi pemerintah atau organisasi yang memang bergerak di pemberdayaan perempuan atau kesehatan. Nah, tantangannya adalah bagaimana bisa bertemu dengan mereka gitu, agar mereka bisa membiayai program edukasi yang sebenarnya memang sangat dibutuhkan oleh kelompok perempuan. Yang kedua, isu ini kan sebenarnya beririsan dengan banyak sektor ya. Satu, kesehatan. Dari pihak yang mempunyai tugas di bidang kesehatan, mereka bilang kami sudah ada layanan puskesmas, kami sudah punya posyandu remaja, kami sudah punya kurikulum pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif di sekolah. Tapi begitu kita turun ke lapangan kan ternyata ngecek tidak semua perempuan bisa menghitung siklus menstruasi. Ternyata anak perempuan banyak yang masih takut ke sekolah karena menstruasi. Nah, di situ kan kami kemudian melihat bagaimana pihak-pihak ini menerima isu ini menjadi bagian dari program besar mereka begitu. Itu tantangannya karena ini kan isu baru, tapi sebenarnya bukan isu baru, ini isu basi gitu. Menjadi basi karena orang menganggap bahwa ini kami sudah punya kok, kami sudah punya sebenarnya program kesehatan perempuan gitu, tapi menjadi baru karena ini bicara spesifik menstruasi gitu yang selama ini, dan tertutup juga dengan tadi stigma dan tabu. Nah, itu menjadi tantangan yang berikut. Menstruasi itu tabu, menstruasi itu selalu diberi stigma bahwa ini hal yang kotor ya. Hampir semua partisipan juga menyebut ini kan darah kotor. Nah, itu yang juga kami advokasi ya. Bagaimana perempuan menyadari betul bahwa ini proses alami, darah yang dikeluarkan bukan darah kotor. Darah yang keluar menjadi kotor itu karena ada proses kimia bertemunya darah dengan udara di luar tubuh perempuan gitu. Jadi disitulah ada bakteri sehingga menjadi kotor, bukan darahnya yang kotor. Sehingga itu juga yang akhirnya menjadi tantangan bagaimana membuat isu menstruasi, kebutuhan menstruasi sehat itu menjadi bagian dari kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan ya. Kemudian jelas tampak menjadi tabu dan stigma adalah begini, banyak sekali menyebut kebersihan menstruasi, betul? Jarang yang menyebutkan kesehatan menstruasi. Kenapa? Karena sistem besarnya di dunia, bahkan ini kami melihat ada
berawal dari sistem dunia modern ya yang dikelola, yang sistemnya semua tidak berpihak sama sekali pada perempuan, sehingga menyebut bahwa ini menstruasi adalah hal yang kotor, sehingga kamu harus selalu bersih. Dan makanya ada kemudian politik industri korporasi yang menghasilkan pembalut yang bersih, harus hygiene. Jadi kita disebut kita selama menstruasi kotor, jadi kamu harus mengkonsumsi satu hal yang membuat kamu bersih. Dan pembalut akhirnya dibuat selalu bersih, putih, pakai pemutih, pakai pewangi. Stigma-stigma itu yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar bagi kami untuk menjalankan program ini. Begitu, kebayang itu. Dan kami juga waktu kami melakukan pembagian pembalut kain gratis di panti disabilitas netra di Jakarta, itu kepala pantinya seorang laki-laki ya. Beliau menangis, mereka bilang, baru kali ini kami dapat bantuan pembalut kain. Selama ini kami itu jadi tempat drop-dropan pembalut yang sudah tidak layak. Padahal beliaunya netra ya, dan teman-teman itu netra, tapi kan pengurusnya tidak, jadi mereka bisa melihat. Tapi mereka bisa berbuat apa? Dan di situ kepala pantinya menangis. Kemudian perubahan lagi yang kelihatan itu adalah beberapa melanjutkan menjadi kelompok produksi, dan mereka punya penghasilan baru. Jadi kalau kita ada misalnya ada yang mau donasi di satu kampung dekat dengan wilayah mereka, kita akan hubungkan ke komunitas yang sudah dilatih, yang sudah berproduksi. Kami pikir itu satu hal yang perubahan yang cukup signifikan dari kegiatan kami. Kemudian juga misalnya di media sosial ya, banyak akhirnya yang misalnya memberi komentar atau mengirimkan DM ke Instagram kami, curhat, oh iya saya dulu SMP mengalami juga, saya sekarang mengalami ini. Bagi kami itu satu hal yang perubahan yang signifikan juga ya, ketika akhirnya perempuan terbuka bicara atau menyebut menstruasi, kemudian mau berbagi ceritanya yang selama ini dia bilang, selama ini saya tidak tahu mau bicara apa, saya selama ini taunya begini, sekarang oh ternyata ada seperti ini. Jadi dan ketika kami juga lebih banyak diundang untuk kolaborasi, kami pikir itu satu perubahan yang cukup signifikan dari apa yang kami kampanyekan selama ini. Begitu. Ani, apa mimpi yang ingin dikerjakan oleh teman-teman beliau? Mimpi yang paling dekat tapi mungkin masih jauh adalah begini. Kita bicara menstruasi adalah hak dasar perempuan ya, kesehatan menstruasi. Sehingga kalau kita bicara kesehatan menstruasi, salah satu yang utama adalah alat tampung menstruasi, yaitu pembalut ya. Kami membayangkan, kami memimpikan, dan itu sudah juga dibicarakan di komunitas yang sudah mengikuti program kami. Harusnya pembalut kain itu digratiskan di puskesmas, betul? Dijadikan kebutuhan yang masuk dalam BPJS sama dengan layanan kesehatan lainnya. Jadi kalau konteksnya itu bisa digratiskan di puskesmas, akhirnya kan pengadaan pembalut kain itu menjadi kebutuhan ya. Dan disitulah peran dari kelompok produksi perempuan untuk menyediakan. Pemerintah wajib membeli dari kelompok produksi yang ada di kecamatan, karena puskesmas kan pasti ada di kecamatan ya. Berarti di situ nilai pemberdayaannya, nilai ekonominya itu luar biasa di kecamatan tersebut. Bagaimana perempuan tidak perlu kesulitan lagi mendapat penghasilan tambahan yang itu bisa dikerjakan di rumah, begitu ya. Dan secara signifikan itu juga mempengaruhi pengurangan sampah plastik di tingkat kecamatan. Itu hal yang sebenarnya mudah sekali diukur ya, mudah sekali dibuat perencanaannya, tapi sekali lagi itu masih jauh. Itu mimpi kami. Terima kasih banyak Kak Ani. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Ani
untuk berbagi informasi bersama dengan podcast Basuara. Dari percakapan kita ini kita sepakat bahwa kita harus bersama-sama mengakhiri kemiskinan menstruasi. Sukses selalu untuk teman-teman Biyung dan sampai bertemu lagi pada kesempatan-kesempatan diskusi-diskusi, dan sukses selalu untuk teman-teman Biyung. Terima kasih kembali teman-teman Yayasan Bakti. Sehat selalu, sukses juga ya. Iya, Sukses terus. makasih Kak Ani. Nah, sahabat Bakti yang ingin bergabung bersama Biyung Indonesia untuk memerangi kemiskinan menstruasi, Anda dapat bergabung mendukung gerakan perempuan bantu perempuan pakai pembalut kain yang diinisiasi oleh Biyung Indonesia. Informasi lengkapnya dapat mengunjungi media sosial melalui Instagram @biyung dan website biyung.org. Para pendengar podcast Basuara dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kami bersama Kak Ani dari Biyung Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan podcast Basuara ini melalui Spotify dan Apple Podcast. Kunjungi media sosial Bakti untuk mengetahui berbagai informasi dan inspirasi tentang pembangunan di kawasan timur Indonesia. Anda dapat mengunjungi Facebook Yayasan Bakti, Instagram dan Twitter @infobakti. Khusus bagi teman-teman tuli, Anda juga dapat mengikuti perbincangan syarat pengetahuan dan inspirasi dari podcast Basuara di kanal YouTube Yayasan Bakti. Saya Ita pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast Basuara dan sampai bertemu di podcast Basuara berikutnya. Sampai jumpa.